Shalom, Tuhan Yesus dan Dati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 20 Januari 2025. Dan saya dalam firman Tuhan, Yeskiel 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yasania bin Asur dan Pelaja bin Benaya, yaitu pemimpin bangsa. Ayat yang ke-25, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, di hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Di Yeskiel 11 ayat yang pertama. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur. Jadi roh, kita hidup harus dengan roh Tuhan, Roh Kudus, menuntun dan membimbing kita. Hidup terarah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini hari yang kedua saya baca Alkitab. Berjalan lancar. Jadi hidup itu dipimpin oleh roh, yaitu roh Allah. Tuhan taruh di hati kita. Supaya hidup kita tak bercacat celah. Bapak saudara saya cinta Tuhan Yesus. Pintu yang menghadap ke sebelah timur, lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yesania bin Asur dan Pelaja bin Benaya, yaitu pemimpin bangsa. Jadi kita menjadi pemimpin melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap bangsa-bangsa, mumpung kita masih sehat. Orang sehat melakukan firman Tuhan. Kalau orang sakit, disembuhkan dulu. Sakit penyakit, baru mulai lagi. Dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita sehat, kita harus melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan dipercayakan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-14, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi datanglah firman Tuhan kepada siapa saja, menjumpai kita semua. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu adalah suara Tuhan. Makanya Matius 4 ayat 4, iblis mencobai Tuhan di padang gurun. Robalah, jika engkau anak Allah, robalah batu itu menjadi roti. Jauh Tuhan, manusia bukan hidup dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan itu penting. Penguasaan, penciptaan, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu adalah firman Allah. Dengan firman Allah kita hidup sampai sekarang. Manusia bisa bernapas, melihat, bicara firman Tuhan, bicara yang benar. Yang kita hidup sampai hari ini. Jauhi kejahatan. Di ayat yang ke-15, hai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kau, kerabatmu, dan segenap kaum Israel, dan keseluruhan mereka telah jauh dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus dekat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Janji-janji Tuhan akan diberitahukan satu persatu. Mazmur 25 ayat 14. Bergaul karib dengan Tuhan. Jangan bergaul karib dengan manusia-manusia. Nanti sakit hati, menyesal nanti. Manusia hanya baiknya mungkin 2-3 bulan, selanjutnya tidak lagi. Beda dengan Tuhan Yesus, baik sampai selama-lamanya, sampai dunia akhir, sampai datangnya yang kedua kali. Jadi kita harus bergaul dengan Tuhan, segenap hati, segenap jiwa raga kita. Bagus saudara. Jadi kita harus paham
undang Tuhan masuk. Ya Bapak Saudara, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Jadi kita menjadi milik. Ya, kita bekerja menjadi milik. Tuhan memberi berkat dimanapun kita berada. Kita tinggal, kita bekerja, berdoa, ya, diberkati di sana. Kalau sudah diberkati, jangan lupa Tuhan. Nanti Tuhan cabut berkatnya, dia kasih ke orang lain. Menyesal nanti, ya. Jadi kita harus benar-benar fokus, ya. Fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Ada waktu kita bekerja, ada waktu juga kita melayani. Dua-duanya berjalan. Jangan hanya fokus bekerja, melayani tidak. Artinya melayani Tuhan, menjadi hamba-Nya, menjadi pelaku-pelaku film. Ya. Di ayat yang ke-17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu. Ya. Jadi Tuhan menghimpun kita. Ya, karena kita adalah domba-dombanya, supaya kita tidak tercerai-berai. Ya, Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Dia menghimpun kita dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Aku akan memberikan kamu tanah Israel. Ya, jadi bangsa Israel ya, dipercayakan, ya, dikumpulkan oleh Tuhan supaya tidak tercerai-berai. Ya, Yesus mengembalakan domba-dombanya. Ya, bangsa Israel berkumpul kembali bersatu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, Tuhan yang esa, Allah yang ajaib, perkasa. Di ayat yang 19, aku memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Jadi Tuhan memberikan roh yang baru, ya, hati yang baru. Ya Bapak Saudara, di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya, jadi hati yang taat, yang keras Tuhan ubah menjadi hati yang taat dan berkuasa. Ya, hati yang baru, pikiran baru, ya, fokus dan konsentrasi. Di ayat yang ke-20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Ya, jadi kita hidup harus menurut ketetapan Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Ya Bapak Saudara ya, yang saya cintai. Jadi aturan firman Tuhan harus diikuti. Ya, misalnya 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Jadi kita harus ikuti aturan itu. Walaupun kita berimannya besar, tapi tidak punya kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya, jadi kita harus ikuti juga aturan. Apa yang difirmankan Tuhan, lakukan. Ya, ada kuasa di sana. Ya Bapak Saudara, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, jadi kita menjadi umat Tuhan. Ya. Tuhan senang. Ya. Jadi kita harus menjadi umat Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan bukan atas kemauan saya sendiri, bukan kehendak saya, ini kehendak Tuhan. Ya, baru saya bisa menyampaikan firman ini. Ya, tidak mungkin saya setiap hari sampaikan firman Tuhan. Ya, tentu ada gerakan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ya, yang melampaui pikiran saya. Ya, intinya kita percaya saja. Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, menjadi hamba Tuhan. Di ayat yang terakhir, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada kita, kepada siapa, baik melalui mimpi, ya, firman Tuhan, tanda-tanda, ya, Tuhan perlihatkan. Intinya kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025, di Yeskiel 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang dari rumah Tuhan,
pintu yang menghadap ke sebelah timur, lihat di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yasamnya bin Asur dan Pelajar bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.